Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertemu lagi kita dalam ucapan kebenaran. Bapak Ibu, apa yang paling kita nantikan? Apa yang membuat kita merasa bahwa penantian kita itu sudah membuat kita hidup? Baik pangkat atau keberhasilan-keberhasilan lainnya, jadi orang sukses. Apakah itu yang kita nantikan? Mungkin itu yang kita nantikan karena kita ingin diterima di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita menantikan hal itu. Kita membuat diri kita berjuang mati-matian untuk dapat diterima, untuk diakui keberadaan saya, untuk dipandang bahwa saya adalah makhluk yang bisa hidup. Tapi pernahkah kita berpikir atau merenungkan bahwa penerimaan itu tidak perlu menantikan hal-hal itu, tidak perlu menantikan sebuah keberhasilan, tidak perlu menunggu sebuah kesuksesan baru seseorang dapat diterima. Tetapi dari dirinya sendiri, kegagalan yang ia miliki, cerita kehancuran hidupnya, ia pun juga layak untuk diterima. Pernahkah kita merenungkan hal itu? Bahwa penerimaan seperti itulah yang juga dinanti-nantikan oleh setiap orang yang rapuh, yang hancur, yang gagal dalam menjalani kehidupan. Pernahkah kita berpikir untuk menerima kembali orang-orang yang tidak tahu lagi harus bagaimana dalam menjalani kehidupan ini? Itulah mengapa dunia mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan. Ketika kita melihat Matius 11 ayatnya yang ke-28, kita pasti familiar dengan ayat ini. Bahwa ketika Tuhan Yesus mengajak setiap orang yang letih dan lesu untuk datang kepadanya. Setiap orang yang tidak tahu lagi di mana dia harus melangkah, tidak tahu lagi bagaimana harus bangkit, ada satu pengharapan, ada satu sosok yang selalu menerima kita di tengah segala kegagalan kita, di tengah segala ketidakmampuan kita, yaitu Tuhan. Ketika Ia mengajak setiap kita untuk dapat datang kepadanya di tengah letih lesu yang kita miliki. Ini yang dinantikan setiap orang. Bahwa setiap kelemahan kita diterima. Kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna di depan Tuhan. Kita hanya perlu menjadi diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan menerima kita. Dan inilah yang coba kita renungkan dalam kehidupan ini. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah seorang Kristen, pengikut Tuhan, bukankah kita juga harus meneladani Dia yang dengan tangan terbuka menerima setiap orang datang, tidak peduli status sosial, tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan. Yang Tuhan tahu setiap orang butuh penerimaan. Inilah yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu, bahwa penerimaan itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Mau dia baik atau buruk. Karena ketika kita membuka penerimaan itu, maka jalan dia untuk berbalik atau bertobat itu sangat dimungkinkan. Karena ia menerima kasih yang membuat ia berbalik dari apa yang ia jalani. Membuat ia bangkit dari kegagalannya. Dan itulah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan ini. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan dan kita juga diteguhkan
bahwa menerima sesama tanpa memandang apapun, itu adalah yang diajarkan Tuhan. Dan penerimaan itu akan membuat setiap orang yang ada di dalamnya merasa dirinya diterima, dirinya diakui, dan ia berusaha untuk berbalik dari apa yang ia lakukan selama ini. Biar kasih setia Tuhan terus menyertai kita. Kasih setia Tuhan terus melingkupi kita semua. Amin.